Oke, Bang Joni ada di posisi seorang ayah. Bang Joni di rumah seperti apa? Apakah pernah membawa sisi-sisi lawak Bang Joni atau sosok yang tegas? Enggak, saya serius kalau di rumah. Serius. Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube BKB bersama Kita Bisa. Dan teman-teman, pada kesempatan kali ini di program BBS Bincang-Bincang Santai, ini cukup seru ya. Dan kita udah ada di samping saya ini, Iya. Bang Joni Kaplu ya, salah satu artis Aceh yang sudah cukup terkenal nih di sisi-sisi dan lini kehidupan masyarakat setempat. Dan kebetulan ini kesempatan berharga kami karena sudah ada di Banda Aceh dan bertemu beliau. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Cuma sedikit kita koreksi dulu ya. Ya. Saya bukan artis, Jadi, seniman. oke seniman. Karena kalau artis mungkin glamor. Oke, siap. Kalau seniman ya nggak glamor, biasa aja. Jadi seniman ya? Seniman. Seniman Aceh? Seniman Aceh. Oke. Bang, orang-orang mungkin bertanya nih tentang Bang Joni Kaplu. Awal mula terjun ke dunia hiburan, khususnya dunia seni itu kapan sih? Nggak terjun kok. Jadi selain terjun ya Pak? Nggak terjun, naik kami. Oke, naik. Ya naik karena di hiburan itu kan ada panggung. Oke, siap. Kami naik panggung. Selama Bang Joni jadi seniman, Iya. di atas panggung atau buat video? Ada lebih duluan di pentas, lebih duluan di pentas. Kami mulai dulu tahun 94 sudah di panggung-panggung untuk acara-acara kampanye apa namanya politik saat itu, atau kampanye pilpres saat itu. Terus apa namanya itu tahun 94, 93, 94, 95 sudah mulai demikian. Itu di dunia radio, di radio. Itu ada di apa namanya di Bayu, di Luk Semawe. Nah, saya itu. Berangkat dari pentas-pentas tadi nih Bang. Iya. Kan ada beberapa film yang sudah dikasetkan, orang-orang Aceh itu kan sering nonton. Kapan Bang Joni Kaplu itu mulai buat film? Tahun 2000. Oke, Tahun 2000 pertama begini. Itu kita ada restu record. Mungkin kurang ingat ya. Karena masih anak muda. Saya kelahiran tahun 2002. Oh, 2002. Saat itu restu record itu banyak melahirkan apa namanya penyanyi-penyanyi, termasuk apa namanya Sabirin Lamno dan segala macam. Nah, saat itu mereka ada satu grup pelawak, yaitu Pakaian Saya Sama Palamba. 2000 kalau nggak salah saya, mereka keluarkan apa namanya kaset tip pertama awalnya. Setelah mereka keluar kaset tip, kami juga buat itu kaset tip saat itu. Kaset tip yang rekamannya ke Medan, kita keluarkan. Terus tidak lama berselang rupanya pakai Saya Lama buat video. Saya itu nama mereka bukan Velo, mereka Lawak dan Lagu. Lawak dan Lagu, ada lawaknya, ada lagunya. Terus saat itulah mereka bisa buat video, kita juga berusaha mencari kameramen, cari editing, langsung dibuat tahun 2000 lebih kurang begitulah. Mungkin beda dengan orang-orang dan kondisi Bang Kaplu mungkin lain ya. Yeah. Tapi bagaimana pandangan Bang Kaplu ketika ada berada di depan kamera, Bang Kaplu yang lucu-lucu itu bisa secara natural keluar atau enggak? Kan beda nih dari pentas yang mana cuma di depan panggung dan di depan kamera itu cukup berbeda. Kondisi Bang Kaplu itu pada saat itu gimana sih? Saya biasa aja karena begini, yang penting kita berakting, kita berlakon, ya kan? Kita nggak terlalu pikirkan yang lain, bahwa kita saat itu kita berada di depan kamera, kita sebagai pelakon. Begitu kata-kata action, kita beraksi, kita berlakon. Nah, setelah syuting selesai, kita kembali lagi sebagai jati diri kita sehari-hari, sebagaimana sehari-hari juga. Tapi pada saat memang harus berakting atau berlakon, ya itu total harus begitu. Dan dalam pembuatan video itu kan ada alur cerita nih Bang. Iya. Alur cerita itu udah dibuat semenarik mungkin. Iya. Atau memang secara natural nih Bang Joni acting di depan. Itu di Mpamre. Di Mpamre. Pertanyaannya di Mpamre atau di mana? Kalau yang film lama yang judulnya Abel Lagi itu hampir total saya yang buat. Karena di situ ada ide ceritanya. Dan di Mpamre itu ide cerita dasar saya. Kami duduk berembuk suatu malam di rumah almarhum Edo, atau disebut dengan Ayah Edo, yang kameramen sekaligus editing dan sutradara. Kami berembuk, akhirnya dapat format filmnya seperti ini.
Dan saya mau harus menampakkan kita ada penampakan syariat Islam sedikit di Aceh, bahwa ada sholat, ada berdoa, nah begitu. Sekalipun kita sebagai preman format film, sebagai preman kampung, nah gitu. Nah, ide ceritanya saya yang punya. Itu yang bernama Abdul Hadi, ide cerita itu saya. Dan pembuatan skrip juga Bang Joni yang buat? Pembuatan skrip umumnya saya, tapi karena kami sistemnya sistem berembuk, jadi saling kita mendengar, mendapatkan dan meminta masukan dari kawan-kawan. Oh gitu. Dan ada nggak satu posisi Bang Joni itu sulit untuk memperagakan dan melawakkan sesuatu hal di depan kamera? Kalau yang saya buat skenario dari saya, ide cerita dari saya rasa enggak. Cuman kami kan selain film komersial, juga ada film yang berbentuk dokumenter. Oke, dokumenter. Dokumenter itu yang yang memang harus diperankan sesuai dengan permintaan dan pihak yang punya program itu. Di sini yang 1-2 titik itu yang susah. Karena kita harus mengucap dengan bahasa lain, bahasa intelektual, bahasa bahasa Inggris. Ada begitu. Dan dalam Bang Kaplu ini berakting kan mencoba bagaimana karakter Bang Kaplu ini adalah orang yang lucu dan jenaka. Ada satu kondisi Bang Kaplu itu hilang ide nggak untuk menjadi orang yang lucu? Atau memang itu secara langsung ya lahiriah dan bisa mengikuti jalur di lapangan? Saya lebih mengikuti misalnya berperan kita berdua. Ini maunya kemana? Maunya kemana? Saya ikuti dulu. Saat di situ siapa namanya? Saya Syam. Syam. Saat Syam habis bahan ide untuk menyodorkan bahan saya yang balik menyodorkan bahan ke Syam. Nah, begitu. Jadi otomatis kawan yang sudah ngerti bagaimana trik bermain dengan kita, itu bahannya terus mengalir. Nah, tidak terlalu terpaku harus skenario menentukan begini, bahasa begini, tidak. Kalau memang film dokumenter ya kita ikuti. Tapi selebihnya kita improvisasi. Begitu. Dan Bang Kaplu kan dengan aktor-aktor yang lain gitu kan ada harus chemistry tersendiri ya. Dalam berakting dan lain sebagainya untuk membangun suasana yang lucu dan lain sebagainya. Bang Kaplu itu dalam buat film apakah memang dengan aktor-aktor yang ada yang memang itu oke dengan dia selalu atau memang dengan orang-orang baru? Kita bilang kalau Empang Bre itu semuanya baru. Dan Bang Kaplu cara meralaskannya, dilaraskan bahwa bisa nih dibuat lawak dengan orang-orang itu gimana? Karena sebelumnya di tahun 29 sekian itu Haji Umar, almarhum Mando, itu kan kami sudah sering naik pentas, naik panggung. Nah, seperti dilihat di Empang Bre, kenapa banyak bahasa atau banyak jargon atau banyak improvisasi yang nyambung. Di situ kita nyambung dengan bahan-bahan komik di pentas, di panggung. Improvisasi di lapangan dibutuhkan, terus kita harus bisa mindset, memikirkan, ini kawan nembak ke bahan ini. Nah, itu baru bisa kita jok-jok lucunya. Oke, dan ada sinyal-sinyal tertentu ya di kondisi Ada, karena kalau kita udah tahu misalnya kayak Syam tadi mau angkat bahan kemari. Nah, saya udah nunggu lucunya di mana, udah tahu. Cuman yang kita ikuti skenario harus. Kenapa? Karena kalau melenceng otomatis kan sulit untuk bagi orang yang editing untuk menyambungkan cerita. Ada sih beberapa kawan-kawan itu yang yang memang total dia belajar di situ. Memang harus ikuti 100% dari skenario. Karena mereka yang pertama belum pernah berakting, yang kedua itu dunia baru bagi mereka. Terus kan nggak semua setara pemain-pemain itu. Ada yang kelas pemain utama, ada pemain pemeran utama, pemeran pembantu utama, pemeran pembantu, pemain figuran, dan juga yang sekali-sekali lewat itu yang disebut satu-satu scene dia cuma lewat sebagai efek atau efektivitas dari sebuah lakon, orang tuh cuma lewat aja, itu lain lagi. Tapi kalau udah masuk scene, mereka harus belajar di naskah. Begitu. Dan Bang Kaplu selama di dalam dunia hiburan seni ini, ada sempat terpikir nggak bahwa di titik sekarang itu adalah suatu hal yang pencapaian luar biasa? Nggak ada yang luar biasa. Nggak ada yang luar biasa. Jadi apa yang dipandang oleh orang lain bahwa sosok Bang Kaplu lucu dan lain sebagainya, menghangatkan orang-orang, dalam arti kata, apa yang Bang Kaplu sajikan kepada mereka itu bisa membuat orang lain itu senang dan lain sebagainya, itu menjadi suatu kebanggaan nggak Bang? Bukan bangga. Jadi? Cuman sebatas senang.
kita senang bisa menyampaikan sesuatu, orang bukan ketawa ya, ikut senang. Masalah dia ketawa nggak ketawa, asal dia udah ikut senang, kita senang. Kenapa? Walaupun kita nggak bisa berbuat yang lebih, tapi kita bisa menyenangkan orang pada saat itu. Apa yang menjadi pendirian Abang hingga saat ini di dalam dunia seni bisa di titik sekarang? Prosesnya itu kan panjang dan banyak cerita. Panjang. Apa pendirian Abang yang menjadikan, oke, saya sampai di sini itu karena apa? Belajar. Belajar. Merasa Saya puas? Enggak. Saya banyak masih harus belajar. Dan saya naik panggung pun melawak itu belajar juga. Bagaimana seorang pelawak itu belajar sesuatu hal yang dilawakkan gitu? Kita nonton di lawakan senior di TV, terus gaya-gaya lawakannya luar negeri, juga di Mr. Bean, di Chaplin, kita bisa harus belajar juga. Bagaimana Chaplin tidak ada satu kata pun dia bisa bermain komedi. Bagaimana dengan si Mr. Bean tidak ada mengucapkan kata-kata tapi lucu. Sama juga kita harus belajar di suatu kartun Tom and Jerry. Bagaimana Tom and Jerry saat jalan dia kaki kan melingkit gitu, menyilam ini. Kita di film saya sering buat begitu. Itu belajar di Tom and Jerry. Kenapa Tom and Jerry? Karena Tom and Jerry lebih lucu dari kami. Dari sekian banyak Abang belajar, siapa sih tokoh ataupun aktor yang diidolakan? Ada. Kalau dulu di Jakarta udah almarhum ya, seperti Timbul, terus kalau mau yang agak agak melambai, bisa kita belajar dari Tesi. Sekarang juga kita lihat kalau jok-jok lucu sekarang kan sudah berbeda. Kalau dulu bahan lawaknya dia begini, improvisasinya dia harus semua di atas bahan. Kalau dulu berbeda dulu bahan lawaknya dengan lawak sekarang berbeda. Ini kalau dulu kita misalnya mau melawak tentang HP, itu nggak boleh melenceng ke kamera lain, tetap harus HP. Cari lucu di HP semua. Tapi sekarang enggak. Coba lihat sekarang Sule, Andre, Ajis. Kalau dia mau ngomong tentang HP, ujungnya baru dia ngomong. Sebelumnya hampir setengah jam dia masih dengan bahan jok-jok tersendiri. Nah, di sinilah kita lihat memang banyak yang harus kita belajar dari mereka bagaimana tidak membosankan mereka main dan ujungnya kita tahu bahwa dia akan berbicara tentang HP. Dan di titik sekarang apa yang Abang dapatkan pencapaian-pencapaian besar yang mungkin dari segi materi dan lain sebagainya dari dunia lawak? Saya bilang kalau materi nggak banyak. Kalau materi bagi kami pemain dari Empang Breh nggak banyak. Tapi apa yang didapatkan? Ilmu banyak. Ilmu. Pertama saya sebagai senior di Empang Breh ya, bukan senior di dunia hiburan, bukan. Saya senior di Empang Breh. Banyak kawan-kawan yang harus kita ajari. Bagaimana berhadapan dengan kamera, bagaimana berhadapan di belakang kamera, semua kita harus paham. Tidak harus memang semua pemain Empang Breh itu pemain semua, enggak. Ada yang di belakang kamera. Tapi 2-3 film dia sebagai kameramen, dia harus tampil depan kamera, harus belajar lagi. Seperti Saleh. Syukur. Soalnya Syukur yang memegang Astrada dia, asisten sutradara. Dia yang megang naskah di lapangan. Terus si Saleh itu kameramen. Tapi akhirnya kenapa? Muncul juga kan ke depan. Semua harus muncul, semua harus kita, kalau saya punya ilmu, saya ajarin mereka. Kalau apa kelebihan dari mereka, saya terima. Ajarin saya. Nah, begitu. Dan mereka yang awalnya di belakang layar karena belajar dari Abang, pada akhirnya bisa di depan layar. Saya juga belajar juga sama mereka. Karena ada ilmu dari kita, tentu ujung ilmunya mungkin ada sama anak-anak muda. Jadi Abang bukan seseorang yang meninggi dengan ilmu yang ada, tapi lebih ke sharing nggak sih? Enggak, saya nggak tinggi, badan pun besar. Begini, pendek juga. Tinggi. Jadi badannya yang besar, Bang ya? Badannya yang besar, gemuk sekarang. Bang, kalau boleh tahu, Abang kan saat ini udah berkeluarga ya? Udah. Jadi gimana Bang pandangan istri ataupun anak yang ayahnya itu seorang pelawak? Keluarga lah. Keluarga. Saya begini, saya di rumah sebagai suami, sebagai ayah. Tapi begitu kami di lapangan, kami harus berakting sama anak sendiri pun itu sebagai satu ruang lingkup di shooting, ruang lingkup di kru, ruang lingkup pemain. Jadi dia bisa memanggil saya seperti Dek Nong itu. Dia memanggil saya Bang Joni, nggak canggung. Kenapa? Karena kami lagi berakting. Kalau saya pun manggil dia, saya bentak-bentak dia di lapangan itu kalau lagi berakting harus. Bukan bentak dalam arti marah-marah, enggak. Kita harus mengajari
anak kita untuk berakting lebih bagus. Kenapa? Karena gini dia, kita syuting kan panas-panas. Iya, benar. Kalau satu kawan atau satu pemain dia banyak salah, yang panas kan semua. Di sinilah butuh kita, kalau memang kita tahu apa yang harus kita terapkan, kita ajari, apalagi dari pemain-pemain pemula seperti anak-anak kita, bagaimana berakting dengan baik dan cepat dan tidak melelahkan. Dan Bang Joni ada di posisi seorang ayah. Bang Joni di rumah seperti apa? Apakah pernah membawa sisi lawak Bang Joni atau sosok yang tegas? Enggak, saya serius di rumah. Serius. Bentuk serius Bang Joni itu seperti apa? Oh, gini. Itu sisi lain yang berbeda loh, Bang. Enggak beda sebenarnya, sama aja. Saya sistem serius gini. Kalau misalnya mau bergerak kemana, saya tanya dulu untuk apa ke sana. Misalnya, oh kita pergi ke laut, ngapain ke laut? Kan pertanyaan itu. Oh kita mau mandi, kenapa nggak mandi di rumah? Iya. Oh mau duduk-duduk, mau makan mie, buat mie di rumah. Oh nggak mau santai, memang butuh? Oke, silakan kita santai di laut. Tapi harus tahu pertama, kenapa harus bermain ke laut, jam berapa bermain, jam berapa pulang. Itu yang saya tegaskan. Disiplin juga, Bang. Disiplin waktu itu lebih bagus. Biar teman-teman tahu, penonton BKB ataupun masyarakat Aceh, Bang Joni ini saat ini sudah dikaruniai berapa anak? 4. Itu anak pertama perempuan atau laki? Perempuan, Denang. Oh, Denang. Nah, dia udah berkeluarga. Yang kedua laki, masih kuliah. Yang ketiga kelas 1 SMA. Yang keempat yang jauh. Dia 13 tahun selang dengan kakaknya. Sekarang masih kecil. Oh gitu. Ada nggak sih dari anak-anak Bang Joni itu di sekolah yang mungkin diejekin atau mungkin ada laporan-laporan sama Bang Joni, ya aku malu lah di sekolah dibilangi anak pelawak dan lain sebagainya. Laporan-laporan dari mereka itu gimana sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang begitu nggak ada. Karena kalau di Aceh itu nggak ada. Karena begini, tentu mereka tahu lah kalau kita berakting hanya di depan kamera. Selebihnya kita harus membawa serius. Dan itu melawak. Sekarang gini ya, ini ada sedikit yang memang harus dimengerti oleh kalangan seniman. Kita berseni, kita seniman. Jangan jadikan seniman itu hanya sebagai hiburan, kepuasan, ketenangan. Bukan. Jadikan hiburan itu menjadi bisa memasukkan uang, bisa menghasilkan, bisa memproduksi kemampuan-kemampuan bermain seni kita. Kalau dulu kita lihat gini dulu ya. Dulu ada pemain lawak, dulu senior-senior kita ada yang penyanyi. Tapi kita lihat pada saat dia sudah tidak lagi menyanyi, sudah tidak lagi melawak, penghasilannya kembali nol. Kenapa? Dia nggak punya hasil karya yang terus berkelanjutan. Akhirnya pada saat dia dari 1 sampai ke 5 stuck. Akhirnya 6 sampai sekian dia kembali lagi bukan sebagai seniman yang bisa menghasilkan. Seniman berseni harus menjadi industri sekarang. Nah itu. Oke, yang saya tangkap nih Bang Joni bilang jadi seniman yang berkelanjutan. Saya pernah nih lihat channel YouTube Abang, Bang Joni Kaplo Official ya. Dan kebetulan baru upload 1 bulan yang lalu. Itu kenapa peralihan dari yang mulanya enggak diupload YouTube menjadi diupload YouTube? Apakah itu salah satu strategi Abang? Yang mananya? Abang yang mulanya itu kan sebagai suatu hiburan yang difilmkan. Beralih ke YouTube itu kapan? Itu kawan-kawan. Itu kawan-kawan minta kita nggak produksi Empang Bro, kenapa kita nggak produksi yang lain? Saya bilang kita jual kaset nggak bisa. Dan dananya pun dari mana? Saya bilang oke. Yang penting kita terus eksis, dibilang sama kawan-kawan. Oke, kalau siap. Dan saat ini Bang Kaplu masih produksi, masih berkelanjutan? Masih, cuman bukan Empang Bro. Karena kalau Empang Bro agak lumayan juga dananya, bisa dihabiskan. Tapi kalau hanya sekedar konten-konten itu YouTube sekarang masih jalan. Semenjak Abang di dalam dunia seni, seberapa menghasilkan ataupun bahwa seni itu meyakinkan orang ada loh kamu itu bisa hidup di situ? Bisa, yakin bisa. Apa yang bisa Bang buktikan kepada orang? Saya nggak bekerja apa-apa sekarang. Sampai sekarang Bang? Iya. Tadi Abang bilang bahwa dari dunia seni ini saya nggak menghasilkan yang gimana-gimana, nggak jadi kaya dan lain sebagainya. Oh, itu gini. Kalau dibilang saya kaya dengan seni, bagi saya enggak. Dibilang ada pemasukan, alhamdulillah ada.
Cuma mungkin pada saat redup pada saat banyak-banyak. Dan pekerjaan seni ini menjadi pekerjaan yang utama atau sampingan? Saya itu utama. Sampai sekarang saya masih utama, saya nggak ada jualan ini, jualan itu nggak ada. Oke, apa karena Abang merasa, happy? Enggak? Ya saya berapa yang dapat saya syukuri. Oke, Bang. Kalau misalnya orang yang saat ini berseni ya, seperti Abang, khususnya di dunia hiburan, apa yang bisa Abang motivasikan ke orang-orang bahwa, oke, seni ini adalah satu hal yang baik untuk kamu? Kalau kita mau baik, Di sisi lain apa ya, saat ini orang yang berkecimpung di bidang seni dan mereka masih berproses, bukan seperti Abang yang posisinya udah menurut kami dan menurut Abang beda. Menurut kami itu Abang yang udah terkenal. Apa yang bisa Abang berikan kepada mereka motivasi? Ya betul seperti yang saya bilang tadi, mari berseni harus menjadi industri. Harus menghasilkan income dari berseni. Dan saya salut sama anak-anak muda sekarang yang berseni. Saya salut ini. Kalau dulu kami harus buat produk, harus jual kaset, itu baru bisa menghasilkan. Sekarang mereka nggak perlu buat produk yang terlalu berat, menghabiskan dana yang banyak-banyak. Harus membuat satu visualisasi di VCD, menjual kaset. Enggak sekarang. Sekarang dengan satu HP dia bisa membuat konten kok, bisa menghasilkan di Instagram, di TikTok, di YouTube. Bagus, saya salut sama mereka. Malah sekarang saya belajar bagaimana cara bermain di TikTok, bagaimana cara bermain di Instagram. Saya belajar sama mereka. Ternyata mereka menguasai teknologi, kalau saya kurang. Dan bagaimana nih pandangan Abang tentang kebiasaan ini wawancara Abang? Bagus. Ini belajar terus dengan bukan edit ya. Edit itu biasa, edit video, shooting itu biasa. Tetapi mungkin kalau wawancara saya kan gampang-gampang aja karena kita seniman. Bagaimana nanti pada saat harus wawancara seorang pejabat yang misalnya kita bilang sekelas bupati, gubernur, segala macam, kan harus juga pada saat kita berada di dunia entertain begini, dunia hiburan, saat mungkin harus wawancara seorang pejabat publik, nah itu kan butuh ilmu yang lain, tentu harus belajar. Mungkin terima kasih nih Bang Joni udah memberikan waktunya sejenak untuk kita bincang-bincang santai. Terima kasih. Dan sampai jumpa teman-teman, saya Syamhananan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.